Ujian tengah semester Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Maria Esther Lentaranggi dengan NIM 2110-9599 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Pada saat ini saya akan menceritakan mengenai hal yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Siapakah dia? Apakah dia nabi, guru, manusia, penyihir, tabib ataupun gembala seperti pada gambar ini? Jika kita lihat, Yesus adalah manusia yang pernah hidup di dunia 2000 tahun sebelumnya, bahkan lebih, yang pernah merasakan rasa sakit, amarah, sedih, takut, terluka, dan juga dia adalah Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dia tidak bernoda oleh dosa dan dia memiliki kasih sekaligus adil. Dan dari dua pernyataan ini, saya bisa tahu bahwa dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa saya bisa yakin dia adalah 100% Allah dan juga manusia? Karena Yesus sendirilah yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dari mana saya bisa membuktikan perkataan ini? Tentu saja melalui Alkitab. Seperti pada ayat yang pertama, Yohanes 13 ayat yang ke-13 mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Dan kata itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Di sini Tuhan sendiri yang mengakui dan menegaskan bahwa dia adalah guru dan juga Tuhan yang mengajar dan mendidik kita. Selain itu, pada Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan pada Yohanes ke-14 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan pula, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan. Tidak ada jalan lain yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus sendiri. Dari sini bisa kita lihatkan bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan ataupun Allah yang sama seperti Bapa. Nah, di sini adalah pernyataan bahwa Yesus adalah manusia. Dapat kita buktikan melalui ketiga ayat ini. Yesus adalah manusia, bukanlah sesuatu hal yang baru ataupun baru kemarin sore seperti itu, tetapi Yesus menjadi manusia telah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelum kehadiran Tuhan Yesus sendirilah di dunia. Seperti nubuat pertama kali pada kitab Mika ayat pasal ke-5 ayat yang pertama yang mengatakan seperti ini. "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Pada Yesaya pula mengatakan, Yesaya 9 ayat 6, "Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai." Bisa kita lihat bahwa Yesus adalah manusia, tapi bukan sembarangan manusia seperti manusia lainnya, karena dia akan dikatakan bahwa menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, serta menjadi raja dan juga Bapa yang kekal. Dan pada ayat yang terakhir mengatakan, "Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Inilah yang dikatakan Yohanes Pembaptis pada kitab Yohanes
pasal pertama ayatnya yang ke-7. Selain itu, Yesus, dia telah ada sejak bumi dibentuk, bahkan awal permulaan bumi. Hal ini dapat kita buktikan di satu kitab yang dari awal telah kita sebutkan, yaitu Yohanes. Yohanes pertama ayatnya yang pertama hingga yang kedua. Berbunyi seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan Yohanes yang pertama ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Dapat kita lihat di sini, tujuan Allah datang ke dunia ialah untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sini bisa kita lihat, Yesus adalah anak Allah yang Tuhan karuniakan kepada manusia untuk menyelamatkan kita manusia, agar kita manusia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari apakah Tuhan menyelamatkan kita? Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa? Karena dosa, manusia tidak dapat berhubungan dengan Allah, seperti pada saat di Taman Eden. Dan manusia pada saat pertama kali membuat dosa, mereka kehilangan kemuliaan, serta akibat dosa itu pula, mereka memiliki berbagai keterbatasan. Dosa ini dari awal telah mengikat kita manusia, seperti yang dikatakan pada Roma 17 ayat 7. Pada Roma 7 ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Berarti dosa yang ada di dalam manusia telah mengikat manusia, sehingga manusia selalu membuat hal yang tidak disenangi atau hal yang tidak disukai ataupun tidak seturut dengan kehendak Allah. Oleh sebab itulah Tuhan datang ke dunia. Nah, inilah upah dari dosa tersebut. Maka seharusnya upah dari dosa ialah maut. Manusia ataupun kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, karena hal itu seperti halnya membuat sebuah kue dengan 10 telur. Ketika di antara 9 telur itu terdapat 1 telur busuk, maka telur busuk itu akan merusak 9 telur baiknya. Begitu pula dengan dosa. Ketika kita membuat begitu banyak perbuatan baik, tetapi terdapat satu dosa sekecil apapun itu, tetap saja kita berdosa di hadapannya. Mengapa kita tidak bisa diselamatkan juga? Karena perbuatan baik, karena Allah adalah sempurna. Oleh karena itu Tuhan sendiri menuntut kita untuk menjadi sempurna, sedangkan manusia tidak bisa melakukan hal tersebut. Roma 6 ayat 23 pun mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena kasih karunia itulah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib bagi kita, seperti pada ayatnya yang ketiga, Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk
hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pada ayat ini menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus harus mati menebus dosa kita di kayu salib. Karena dengan pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita dapat ditebus. Dan pada ayatnya yang kedua, 24 di 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 mengatakan ia sendiri telah mengikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dengan tegas ayat ini mengatakan kita telah diselamatkan oleh karena penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita telah lunas dibayar oleh dengan darahnya. Dahulu kita yang telah mati karena dosa yang akan menerima Daud, kini hidup menjadi hidup oleh karena kasih karunia yang telah diberikan Allah secara cuma-cuma tanpa bayar. Pengorbanannya ini bukan hanya berlaku sementara pada zaman itu, tetapi juga beribu-ribu tahun setelah kehadirannya pada tahun itu. Bahkan hingga pada saat ini kita masih menerima kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, peristiwa-peristiwa ini dituliskan dalam suatu buku yang sempurna, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman, perkataan Allah di mana Allah yang sendiri langsung berbicara kepada manusia, dan Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun lamanya oleh para nabi dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Dan dalam Alkitab itu berisikan perjanjian lama dan perjanjian baru yang memberikan kita pengetahuan mengenai masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang nanti, mengenai kehidupan kita sehari-hari, permasalahan yang kita hadapi, bahkan mengenai Dia, Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus sendiri. Dan yang paling penting yang mungkin tidak diketahui orang-orang, Alkitab sendiri berisikan mengenai kerinduan Allah terhadap ciptaannya. Dari Alkitab ini juga lah kita bisa mengenal Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Seperti yang dikatakan pada slide-slide sebelumnya, Allah mengharapkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, umat manusia, umat Kristen yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Hanya cukup dengan percaya kepadanya. Dan kepercayaan tersebut disebut sebagai iman. Menurut kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itulah adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang bisa kita buktikan dengan perkataan dan juga perbuatan. Dan contoh dari perbuatan tersebut ialah sikap taat atau tunduk kepada Allah seperti yang telah diteladani Yesus. Dan bisa kita lihat teladan yang diberikan Tuhan Yesus tersebut pada Filipi kedua ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Setelah kita lihat bagaimana Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, telah merendahkan dirinya dari posisi Allah menjadi manusia hanya demi menyelamatkan manusia
manusia yang hina ini, saya dan juga teman-teman sekalian. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketaatan itu dimulai dari hati yang ingin mengandalkan dirinya di hadapan Allah. Meskipun kita tahu bahwa kita diselamatkan dari dosa, tetapi manusia masih sering terjatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, ketaatan bisa dimulai dari hati yang tulus. Meskipun kita tahu kita sebagai manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, tapi kita mau berusaha bagaimana menjadi sosok yang sempurna itu. Karena kita tahu tujuan kita adalah sempurna, karena Allah sendiri adalah sempurna. Oleh sebab itu, Allah sendiri memberikan kekuatan bagi kita, bagi yang mau menyerahkan dirinya untuk percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan pada ayat Yehezkiel 11 ayat yang ke-19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita bagi mereka yang mau mencoba untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang lebih baru, kita membutuhkan tujuan yang harus dicapai dalam dunia ini. Dan menurut Rick Warren, kita hadir karena Allah menginginkan kita ada, dan kita ini dibuat oleh Allah untuk Allah, dan sampai memahami itu, hidup kita tidak akan berarti. Hanya di dalam Tuhan sajalah kita mengetahui makna, identitas, tujuan, signifikan kita dalam hidup ini. Dan seperti pada slide ini, tujuan manusia ada di dunia ialah untuk memuliakan namanya. Kita sebagai makhluk yang diciptakan olehnya tentu memberikan segala sesuatu yang kita miliki kepadanya, karena apa yang kita miliki ini berasal daripadanya. Kemudian memberikan kekekalan pada hati kita, dan bagaimana kita menggunakan hidup kita untuk berusaha menjadi sepertinya dan berguna bagi sesama manusia di dunia ini. Kita ini adalah ciptaannya yang telah Dia rencanakan bahkan sebelum kita ada, dan bahkan hidup kita telah direncanakan pada sebelum kita berada dalam kandungan ibu kita. Seperti yang dikatakan Tuhan pada kitab Yeremia pasalnya yang pertama, ayat yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Kita bukanlah suatu kebetulan di dunia ini, dan kita juga pasti memiliki tujuan yang pastinya juga sama ataupun masuk dalam tujuan Allah. Akan tetapi, seringkali manusia kehilangan arah dalam hidupnya dan tidak memiliki tujuan yang sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Biasanya, kehidupan manusia didorong oleh rasa bersalah akan suatu kejadian ataupun seseorang. Oleh sebab itu dia hanya dilingkari atau hidup bersama dengan rasa bersalah tersebut. Ada pula yang hidup berdasarkan kebencian ataupun amarah terhadap suatu kejadian seseorang, yang dimana tujuan hidupnya adalah untuk membalas dendam pribadinya sendiri. Ada juga karena rasa ketakutan, bukan ketakutan kepada Allah, tetapi ketakutan akan duniawi. Lalu materialisme, di mana
bukan mengejar Allah, tapi lebih mengejar apa yang ada di dunia. Padahal seperti yang kita tahu, apa yang ada di dunia kita tidak dapat membawanya kepada akhirat nanti. Dan juga ini merupakan hal yang sering terjadi bahkan dalam hidup saya sendiri, yaitu kebutuhan untuk diterima dan dipandang oleh orang lain. Terkadang suatu pengakuan dari orang lain tersebut merupakan suatu hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang, karena dengan dianggapnya itu kita merasa hidup dan juga sama seperti manusia yang lainnya. Karena kelima hal itulah manusia mengalami kekosongan dalam hati dan juga dirinya. Kelima hal ini juga tidak bisa mengisi kekosongan ataupun suatu ruang yang ada di sudut terkecil hati tiap-tiap manusia. Hanya Tuhan sendirilah yang bisa mengisi kekosongan hati itu. Seperti ada lagu yang mengatakan dalam dunia ada jalan lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Lebar adalah api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Kalau cari dunia tentu binasa, carilah Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jika kita mendapatkan apa yang seharusnya menjadi tujuan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan arti hidup dalam kehidupan kita. Setelah kita mengetahui arti dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengetahui tujuan hidup kita yang dapat menyederhanakan hidup kita. Misalnya seperti ini, suatu hal yang membuat kita bahagia meskipun itu hal yang kecil, tidak perlu sesuatu yang mewah, tidak perlu sesuatu yang memerlukan banyak uang, dan tidak perlu dipandang orang lain, cukup dengan orang-orang yang disayangi. Dan kita, setelah kita mengetahui tujuan hidup kita yang membuat kita hidup kita lebih bermakna, maka kita akan mendapatkan fokus pada tiap-tiap sisi dalam kehidupan kita, yang dimana fokus tersebut pun membuat kita menjadi lebih termotivasi dalam kehidupan kita, dan motivasi tersebut dapat membantu kita dalam menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan kita melalui proses penyiapan tersebut, melalui berbagai proses-proses yang telah disediakan Tuhan. Ujian-ujian yang kita hadapi tersebut merupakan ujian yang diberikan Tuhan agar kita dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terus bertumbuh di dalamnya, yang dimana dengan ujian tersebut kita membuktikan bahwa kita mempertanggungjawabkan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan dalam hidup ini Tuhan sangat mengharapkan bahwa kita dapat mengikuti kehendak-Nya dan mengubah pola pikir kita dan juga pandangan kita, bahwa dengan perbuatan baik kita bisa diselamatkan. Nyatanya tidak, tetapi hanya dengan percaya kepadanya saja kita dapat diselamatkan. Dan kepercayaan tersebut dapat melepaskan kita dari ikatan dosa yang selama ini mengikat kita bagaikan belenggu. Maka dari itu kita pun sebagai manusia tentu harus berusaha untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya, menyembah-Nya, dan melakukan perintah-Nya seperti mengasihi, dan masih banyak lagi.
Dan dari semua ini dapat kita lihat betapa baik dan hebatnya Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Ia tidak mau membuang kita meskipun kita rusak, cacat, tapi Dia tetap berpegang teguh pada apa yang dijanjikan dan tetap setia dalam setiap langkah yang Dia lakukan dari dulu hingga pada saat ini, maka terjadi dalam kehidupan saya sendiri. Tuhan juga senang jika kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita menghargai Tuhan, maka Tuhan pun akan menghargai kita. Dan pada saat ini, tinggal pada setiap pribadi-pribadi kita tanyakan, apakah kita telah menerima keselamatan yang diberikan Tuhan itu? Apakah kita memanfaatkannya dengan baik? Dan apakah kita telah melakukan apa yang telah diberitakan Tuhan kepada kita? Apakah kita telah taat kepadanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Selain itu pun, Tuhan juga pasti tahu bahwa kita telah menjauh daripadanya. Maka dari itu, ketika kita menjauh dari Tuhan, ada baiknya kita datang kepadanya, sujud, dan mengatakan apa yang sedang terjadi pada diri kita sejujur-jujurnya di hadapannya. Kemudian, pusatkanlah perhatian kita tentang pribadi Allah dalam kehidupan. Dan juga, jangan lupa bahwa percaya Tuhan akan menepati setiap janji yang telah Ia berikan kepada kita, dan ingatlah setiap perbuatan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan ini layaknya seperti hadiah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, di mana Tuhan mengharapkan bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini dapat menerima hadiah yang telah Ia berikan. Tuhan pun mengharapkan bahwa setiap manusia dapat menemukan tujuan dalam kehidupannya dan bertobat serta kembali kepadanya. Tuhan tidak melihat berapa banyak harta ataupun cantik yang kita miliki, tapi Tuhan mengetahui tiap-tiap hati yang datang kepadanya, turut merendahkan diri di hadapannya dan turut bersaksi menjadi orang yang membawa berita tentang kebenaran firman-Nya kepada tiap-tiap orang. Demikian pembelajaran cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun perbuatan yang telah saya lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja pada video ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dan juga saya tampilkan pada saat ini bisa tersampaikan pada tiap-tiap hati dan juga tiap-tiap orang yang mendengarkannya. Demikian, Shalom, dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.